Halo guys, welcome back to Rev-Suto Entertainment. Di video kali ini, Rev-Suto akan merekap film live action Jepang, City Hunter. City Hunter adalah karya dari Tsukasa Hojo. Mimin dulu suka baca manganya guys. Cerita detektif mesum kocak yang setiap tembakan pistolnya selalu tepat pada sasaran. City Hunter juga dibuatkan anime, lalu dibuat versi film Hong Kong yang dibintangi Jackie Chan dan Hwang Soo-sean. Lalu dibuat juga film Perancis City Hunter yang dibintangi oleh Philippe Lachaud dan Elodie Fontan. Lalu dibuat versi berbeda di Korea yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Park Min Young. Lalu City Hunter juga dibuatkan serial spin-off doramanya dengan judul Angel Heart yang dibintangi oleh Takaya Kamikawa dan Saiki Aibu. Sedangkan film terbaru City Hunter 2024 ini dibintangi oleh Ryohei Suzuki, Misato Morita, dan Masanobu Ando. Oke guys, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Let's go. Di awal, Mimin akan jelasin dikit guys yang belum tahu tentang City Hunter. Ryo Saiba dan Hideaki Makimura mengelola bisnis detektif swasta penyapu kejahatan yaitu City Hunter secara sederhana. Dan City Hunter hanya bisa dihubungi melalui papan tulis di stasiun kereta bawah tanah Tokyo dengan kode XYZ. Saat itu ada seorang klien yang meminta pertolongan mereka untuk mencari adiknya yang hilang. Seorang wanita cantik mendatangi restoran di kota Shinjuku, Tokyo untuk bertemu dengan City Hunter. Wanita muda ini sangat ingin menemukan adik perempuannya yang hilang yang bernama Kurumi. Wanita itu menyampaikan kalau Kurumi mengatakan akan menemui seseorang di Kabukicho. Tapi sampai beberapa hari ini Kurumi sama sekali tidak memberikan kabar guys. Karena insiden di Shinjuku, kakaknya takut kalau Kurumi diculik. Kakaknya sudah melapor ke polisi tapi belum ditanggapi. Lalu kakaknya memeriksa internet tentang XYZ di papan pesan di stasiun kereta bawah tanah. Dan akhirnya City Hunter, harapan terakhirnya untuk menemukan Kurumi. Lalu malam itu, di Kabukicho, Ryo Saiba berdiri di atas gedung tertinggi sambil mengintip cewek-cewek di sauna. Sedangkan Makimura mengingatkan Saiba agar fokus pada misi kliennya. Saat itu, Ryo Saiba melihat Kurumi ditawan oleh sekelompok gangster di dalam sebuah apartemen. Lalu Ryo Saiba bergelantungan menerobos kaca apartemen dan menghajar para gangster. Keterampilan menembak Ryo Saiba juga luar biasa guys. Para gangster dengan mudah dikalahkan. Tapi Kurumi melarikan diri. Saiba meminta bantuan Makimura mengejar Kurumi. Saat Saiba mengejar Kurumi, Saiba keluar melewati warung langganannya dan masih sempat berkenalan dengan cewek baru di warung itu guys. Warung remang-remang langganan Saiba. Lalu Saiba dan Makimura sekali lagi dikelilingi oleh gangster yang tergabung dalam sindikat lokal yang tidak senang dengan gangguan seperti itu di wilayah mereka. Dan Kurumi melarikan diri dari gedung dengan melakukan lompatan yang sangat jauh ke gedung lain guys. Wow. Makimura milih turun ke bawah ngambil mobil, sedangkan Saiba melompat ke gedung sebelah, tapi Saiba jatuh ke jendela yang lain dan terbang seperti Aladin mesum, lalu jatuh di jalan raya. Makimura mengejar dengan mobil, tapi Kurumi masuk ke dalam gang. Saat itu Kaori menelpon Makimura karena mereka udah janjian makan bersama. Makimura dan Saiba akhirnya bisa memojokkan Kurumi, tapi Kurumi tetap ketakutan dan Makimura melihat saraf Kurumi menjadi biru. Tiba-tiba Kurumi bisa melompat tinggi melewati Saiba, tapi menjatuhkan 2 botol cairan biru guys. Kurumi akhirnya melarikan diri dengan melakukan lompatan yang mustahil dilakukan manusia ke atap sebuah truk yang melaju. Saiba nggak percaya dengan apa yang dilihatnya guys, dan mengejar truk itu. Sedangkan Makimura menemukan 2 botol berisi cairan biru itu yang segera menyembunyikannya di sakunya. Saiba datang dan meminta kunci mobil pada Makimura, tapi Saiko Nogami tiba-tiba muncul dan menodongkan pistolnya pada Saiba, mengatakan kalau sudah menerima banyak laporan penyerangan, pengerusakan properti, kepemilikan senjata api dan pelanggaran lalu lintas. Tapi Saiba malah menggoda Saiko. Saat itu ada sebuah mobil van yang berisi 3 pria aneh. Pria berkacamata hitam menyuruh seseorang untuk memfokuskan pandangannya pada Makimura. Sepertinya Makimura sudah ditargetkan guys.
Pihak kepolisian mengira semua ini adalah ulah sindikat Akutsu. Tapi Makimura dan Saiba nggak bisa menjelaskan apapun pada Saeko. Saeko banyak menerima laporan orang-orang mengamuk, dan kepolisian juga menemukan mayat-mayat. Saeko hanya mengatakan kalau Makimura dan Saiba dilarang membuat masalah, dan yang paling utama adalah Ryo Saiba. Tapi Saiba bertingkah menjengkelkan, guys. Saat itu, Deputi Akitaka itu datang dan langsung menegaskan pada Makimura agar jangan mengganggu kepolisian dan ingin langsung membawa Makimura dan Saiba ke kantor polisi. Tapi Saiba diam-diam sudah meninggalkan tempat itu, guys. Dan Saeko meminta Makimura pergi. Lalu, setelah itu, Saiba mengantar Makimura ke sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun ke-18 adik perempuannya, yaitu Kaori. Saat itu, Makimura juga bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Kaori kalau Kaori bukan saudara kandungnya, karena ayahnya Makimura yang telah mengadopsi Kaori sejak kecil. Meskipun hubungan saudara tirinya sangat dekat, Makimura tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Kaori, dan tragedi terjadi sebelum Makimura bisa mengatakan kebenaran keluarga mereka. Tiba-tiba sebuah truk menabrak sisi restoran dan pengemudinya yang jelas-jelas berada di bawah pengaruh obat-obatan keluar dari truk. Pengemudinya adalah orang yang sebelumnya sudah mengincar Makimura, guys. Orang itu mendatangi dan menikam Makimura. Saat itu Saiba bergegas ke tempat kejadian setelah mendengar suara keras dari restoran. Saiba melihat Makimura yang terluka parah untuk terakhir kalinya. Saat itu, Makimura meminta Saiba agar menjaga Kaori. Makimura juga menyerahkan botol cairan biru pada Saiba. Dan Makimura meninggal. Setelah kematian Makimura, seperti biasa, Saiba tetap melanjutkan misi sendirian dan memeriksa papan tulis di stasiun kereta Tokyo. Di papan tulis itu, Saiba melihat permintaan kasus lagi. Ternyata dari Kaori yang meminta City Hunter untuk menyelidiki kematian Makimura. Sementara itu, Saeko memeriksa CCTV kematian Makimura dan melihat di layar kalau Makimura menyerahkan sesuatu pada Saiba. Dan Saeko langsung menghubungi Saiba. Tapi nggak tersambung, guys. Lalu saat itu, Akitaka itu datang. Saeko mengatakan kalau kasus kematian Makimura sama dengan kasus aneh lainnya. Sejumlah kejadian aneh dan tidak bisa dijelaskan telah terjadi di seluruh Shinjuku dalam beberapa hari terakhir. Kalau penyebab semua hal itu semacam obat atau virus, Saeko masih belum mengetahui siapa dalang semua ini. Saat itu Akitaka itu hanya mengatakan kalau apapun yang dilakukan oleh Saeko gak akan bisa mengembalikan Makimura. Akitaka itu hanya menyalahkan Makimura yang keluar dari kepolisian dan bergaul dengan Saiba. Dan Akitaka itu menyarankan agar kepolisian segera mencari pelaku yang membunuh Makimura. Sementara itu Kaori mendatangi restoran tempat Makimura terbunuh. Malamnya, Kaori juga berjalan di daerah Kabukicho, memperhatikan orang-orang di sana. Dan di tempat itu, Kaori bertemu dengan Saiba yang sedang bersenang-senang dengan wanita. Kaori menarik Saiba dan menegur Saiba apa sudah membaca pesannya yang tertulis di papan tulis stasiun kereta. Kaori menyalahkan Saiba, menyuruh Saiba agar mencari pembunuh Makimura, tapi Saiba menyuruh Kaori melupakan kematian Makimura. Kaori yang kesal mengatakan akan menyelidikinya sendiri. Kaori menyelidiki sendiri, tapi dengan lugunya Kaori malah dibawa oleh dua lelaki hidung belang. Saiba langsung merebut Kaori dan mengatakan kalau Saiba adalah kakaknya. Lalu, Saiba menyuruh Kaori agar pulang aja. Guys, sebenarnya Saiba datang ke daerah Kabukicho bukan bersenang-senang, tapi Saiba juga menyelidiki kematian Makimura, tapi dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Kaori mendatangi markas City Hunter dan memutuskan untuk tinggal di tempat itu dan menjadi partner baru Ryo Saiba. Kaori ke ruang senjata dan menemukan pistol Makimura ada di sana, Kowloon MK3. Dan Saiba memamerkan kemampuan menembaknya pada Kaori. Tepat sasaran, guys. Wow. Saiba mengatakan kalau Kaori tidak pantas berada di dunia Makimura dan menyuruh Kaori agar melupakan kematian Makimura. Di tempat lain, Saiko Nogami dan Akitaka itu menemukan pelaku pembunuh Makimura tapi udah menjadi mayat, guys. Dan ternyata saat itu Kurumi sedang memperhatikan TKP. Dan selama ini Kurumi tinggal di sebuah warnet, guys. Setelah terlihat ponsel Kurumi, ternyata Kurumi adalah seorang cosplayer populer bernama Milk. Kurumi juga mendapat pesan dari perusahaan Lore yang mengundangnya datang ke acara peluncuran produk terbaru perusahaan kosmetik Lore.
Malam itu, Ryo Saiba pergi ke daerah Kabukicho dan Kaori mengikutinya. Tentu aja Saiba mengetahuinya dan menegur Kaori. Tapi karena Kaori bersikeras, akhirnya Saiba membawa Kaori menunjukkan dunia malamnya. Ngakak guys, karena Saiba menjadi penari telanjang dengan tarian Mokurinya. Begitu terkenalnya Saiba di tempat itu membuat Kaori malu. Tapi di tempat itu Saiba akan menemui seseorang dan Kaori mengikutinya. Saiba dan Kaori mendatangi tempat seperti kasino. Dan di tempat itu ada banyak orang yang mengintimidasi. Sampai datang seseorang melerai mereka dan memukuli para anak buahnya. Di tempat itu terlihat seorang kakek tua yang tampaknya adalah pemilik tempat itu. Kakek tua itu adalah Akutsu, pemimpin sindikat Akutsu. Akutsu mendengar kalau Saiba City Hunter sedang mencari informasi di klub malam soal kematian Makimura. Akutsu menyatakan ikut berduka atas kematian Makimura. Lalu Akutsu memberikan informasi kalau ada orang-orang brutal yang membuat kekacauan di Shinjuku akhir-akhir ini. Orang-orang brutal ini adalah anak-anak yang kabur dari rumah dan para gelandangan. Orang-orang ini menghilang sebentar, lalu muncul kembali, mengamuk dan mati di jalanan. Dan pembunuh Makimura juga sudah mati di jalanan guys. Saat itu Akutsu juga menunjukkan foto Kurumi yang saat ini sedang dicari oleh Saiba. Akutsu juga mengatakan kalau dua anak buahnya menghilang. Dan saat mencari anak buahnya itu, Kurumi pernah mendatangi sindikat Akutsu. Dan mengatakan kalau temannya juga hilang dan mengajak Akutsu untuk mencari bersama. Akutsu menculik Kurumi karena dari semua orang yang hilang, hanya Kurumi yang kembali dengan waras. Akutsu mengira bisa mencari informasi dari Kurumi dalam semua kejadian ini. Akutsu menjelaskan kalau Saiba keburu datang sebelum anak buah Akutsu menanyai Kurumi. Akutsu juga berpesan pada Saiba agar berhati-hati, karena orang-orang ini sedang bereksperimen dengan obat yang sangat berbahaya. Mereka sudah kehilangan akal sehatnya. Lalu Kaori menanyakan di mana keberadaan Kurumi saat ini. Kurumi udah kabur, tapi Akutsu mendengar kalau Kurumi ada di daerah Toyoko. Kaori langsung pergi mencarinya sendiri. Kaori mencari dan melihat Kurumi. Tanpa mendengar rencana Saiba, Kaori langsung mendatangi Kurumi. Kurumi yang merasa terancam dengan orang yang gak dikenalnya langsung melarikan diri lagi guys. Kurumi lari dan masuk ke dalam sebuah klub malam. Di klub malam itu, Saiba melihat ada orang berbadan besar yang menangkap Kurumi. Di tengah kerumunan orang berpesta, Saiba langsung menembak. Gila guys, peluru itu digambarkan melewati orang-orang tepat menuju sasaran. Kurumi melarikan diri lagi dan dikejar oleh Kaori. Saiba mendekati pria besar berkacamata hitam itu. Tapi ternyata ada musuh lain yang tiba-tiba melempar flashbang yang langsung ditembak oleh Saiba. Ledakan itu membuat klub menjadi kacau. Saiba nggak bisa mengejar kedua orang itu karena terhalang pengunjung klub yang panik. Di luar klub malam, Kaori berhasil mengejar Kurumi. Tapi Kurumi pingsan. Dan waktu itu diperlihatkan saat Kurumi sedang mencari temannya yaitu Kento. Lalu Kurumi diculik, dibawa ke tempat yang asing, dan sepertinya dijadikan eksperimen guys. Kemudian Kurumi terbangun dan sudah berada di markas City Hunter. Kurumi dibawa oleh Kaori. Kaori mencoba memperhatikan Kurumi, tapi Kurumi menolaknya dan memilih pergi. Tapi tubuh Kurumi lemah. Saiba menyuruh Kurumi istirahat, tapi Kurumi meminta Saiba dan Kaori nggak ngikutin dia lagi. Saiba langsung ngomong kalau kakaknya Kurumi mencarinya, dan meminta City Hunter untuk mencari Kurumi. Tapi saat itu, anehnya, Kurumi mengatakan kalau dirinya nggak punya kakak perempuan. Saiba sangat kesal, karena tertipu wanita seksi guys. Wah, berarti wanita itu adalah bagian dari organisasi, dan wanita itu juga mempergunakan jasa detektif Makimura dan Saiba untuk menemukan Kurumi, karena Kurumi sedang bersembunyi. Lalu Kaori menanyakan apakah Kurumi diculik, tapi Kurumi tidak mau menceritakannya. Lalu Saiba menaruh botol cairan biru di hadapan Kurumi, dan mengatakan kalau kakaknya Kaori sebelum meninggal, menyerahkan botol kecil cairan biru itu pada Saiba. Kurumi terkejut dan mulai bercerita tentang sahabatnya yaitu Kento, yang tiba-tiba menghilang, dan Kurumi pergi mencarinya. Saat itulah Kurumi diculik guys. Dan di tempat penculikan itu, Kurumi disuntikkan sesuatu, lalu Kurumi pingsan. Kurumi ingin melaporkan hal ini, tapi ketakutan dan menjatuhkan dua botol cairan itu. Lalu Kurumi ingin pergi saja dari tempat City Hunter. Tapi Saiba ingin Kurumi tinggal sementara karena tidak aman berada di luar.
Kemudian di markas musuh, pemimpin organisasi menegur bawahannya yang gagal membawa Kurumi. Kedua bawahannya itu memiliki kode nama Bear dan Scorpion. Saat itu, Scorpion hanya menceritakan kalau Makimura sudah mati. Lalu penjaga maju dan ingin menghabisi Bear karena misi gagal. Tapi chip di leher penjaga itu berbunyi dan meledak, guys. Ternyata pimpinan organisasi masih memberi kesempatan pada Bear dan Scorpion untuk beraksi lagi, guys. Di tempat lain, Ryo Saiba bertemu dengan Saiko Nogami. Saiko Nogami yang sudah menerima sampel botol cairan biru sebelumnya sudah menyelidiki, menguji komposisinya dan menyimpulkan. Terlihat jelas kalau semua tersangka yang meninggal memiliki jejak cairan biru itu di dalam tubuh mereka. Begitupun dengan pembunuh Makimura. Tes lebih lanjut mengungkapkan kalau cairan itu secara langsung mempengaruhi otak subjek dan memberikan mereka semua tingkat kekuatan yang ekstrim dan tidak manusiawi. Cairan biru itu juga mempengaruhi kepribadian mereka, membuat mereka menjadi sangat kejam dan agresif, guys. Itulah sebabnya mereka semua menyerang apapun dan siapapun yang mereka temukan di hadapan mereka. Namun, setelah efek obatnya hilang, orang-orang itu pingsan dan mati dengan sendirinya. Berarti mereka tidak melakukan bunuh diri, namun pada dasarnya obat itulah yang telah membunuh mereka. Saiko Nogami menjelaskan kalau pelaku dalam insiden ini sebagian besar adalah pria dan wanita muda yang hidup kesepian dan tidak memiliki anggota keluarga atau teman yang memperhatikan atau mencari mereka. Saat ini Saiko khawatir kalau cairan biru ini telah diperkenalkan ke pasaran dan akan menyasar generasi muda yang paling rentan terhadap cairan biru ini. Dengan semua informasi ini, Saiba menyimpulkan kalau cairan itu pastilah ramuan ilmiah yang disebut sebagai Angel Death, yang telah didengar Saiba sebelumnya. Angel Death yang merupakan penemuan dalam dunia City Hunter, pada dasarnya adalah serum atau ramuan yang dapat mengubah manusia manapun menjadi pejuang yang sangat agresif dan efisien. Seperti yang dijelaskan Saiba, serum ini awalnya dikembangkan beberapa tahun lalu dengan tujuan untuk digunakan dalam peperangan. Lagi pula menyuntikannya ke siapapun akan membuat mereka buta karena amarah, sehingga tidak ada kemungkinan merasa bersalah atau empati saat membunuh musuh. Namun Angel Death akhirnya dilarang oleh pemerintah dan institusi karena dianggap terlalu tidak manusiawi. Tapi seperti yang terlihat jelas dari kejadian yang terjadi di Shinjuku, Saiba mengatakan pasti masih ada seseorang yang terus mengerjakannya, karena cairan biru itu tampaknya telah dibuat lebih kuat dari sebelumnya, versi yang sudah disempurnakan. Jika efek sampingnya bisa dihapus, ini akan menjadi senjata yang diinginkan oleh seluruh dunia, guys. Namun sampai saat ini hanya Kurumi saja yang bisa menoleransinya. Jadi organisasi ini mencoba menangkap Kurumi dalam keadaan hidup. Saiba mengatakan kalau ini bukan ulah sindikat biasa. Lalu Saiba meminta Saiko jika ada info terbaru agar segera memberitahunya. Saat itu tiba-tiba Saiko memberikan informasi kalau kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di Jepang 20 tahun yang lalu. Pria yang mengamuk dan menyerang polisi ditembak dan dibunuh. Dan polisi yang menembak pria yang mengamuk itu adalah ayahnya Makimura. Lalu ayahnya Makimura mengadopsi putri pria yang dibunuhnya itu. Putri pria itu adalah Kaori. Dan ternyata Makimura sudah menyelidiki obat-obatan cairan biru itu selama bertahun-tahun sendirian. Lalu saat kembali ke markas, Saiba melihat pemandangan yang tidak biasa, guys. Ada cosplayer. Kurumi yang tinggal sementara bersama Kaori dan Saiba sedang berlatih cosplay Milk. Saat itu, Kaori menyuruh Kurumi meminta bantuan pada Saiba. Lalu Kurumi beraksi dan menghampiri Saiba. Saiba nggak tahan karena dipeluk oleh Kurumi. Jiwa mesum Saiba memuncak. Mungkin kondisi Johnny Saiba saat itu seperti di komik, guys. Kurumi meminta Saiba melindunginya saat Kurumi berpartisipasi dalam acara cosplay perusahaan kosmetik Lore. Tapi Saiba menolak membantu karena banyak orang yang mengincar Kurumi. Kaori berusaha membujuk Saiba, tapi Saiba tetap gak mau Kurumi datang ke acara itu. Tapi saat itu Kurumi mengatakan kalau dirinya tetap akan datang sendiri. Kalau ditangkap tidak apa-apa, bahkan mati pun Kurumi tidak akan menyesalinya, guys. Pernyataan itu membuat Kaori terkejut dan Kaori menyemangati Kurumi. Kurumi tidak boleh mati. Kaori mengatakan kalau dirinya dan Saiba akan melindungi Kurumi. Kaori juga menunjukkan foto CEO Lore Tsukinoseta pada Saiba. Dan Saiba tertarik, guys. Lalu di acara cosplay peluncuran produk kosmetik terbaru perusahaan Lore sepertinya berlangsung dengan cukup ramai dan meriah. Terlihat CEO Lore Tsukinoseta sedang diwawancarai tentang acara yang sedang berlangsung. Tsukinoseta mengatakan kalau Lore membuat karakter anime yang mewakili konsep inti perusahaan tentang alam dan bumi, dan mengundang para cosplayer untuk tampil sebagai karakter itu.
Dan Tsukino Seta mengatakan kalau hal ini adalah peluang yang bagus untuk memperkenalkan produk Lore ke banyak orang. Di acara itu, Ryo Saiba terlihat sangat bahagia karena banyak melihat wanita cantik dan seksi. Ryo Saiba mengatakan pada Kurumi kalau dirinya sedang berpatroli, tapi nggak tahu bisa mengendalikan diri apa enggak di tempat luar biasa itu. Kaori datang dan saat itu juga menjadi cosplayer. Lalu Kurumi memberikan palu plastik pada Kaori, ya seperti senjata Kaori di anime dan komik, guys. Lalu setelah selesai briefing, Tsukino Seta menghampiri Kurumi dan mengaku sebagai penggemar cosplayer Kurumi. Jadi Tsukino Seta yang berusaha mengundang Kurumi datang ke acara Lore, guys. Tiba-tiba Saiba muncul dengan kudanya. Dan saat itu Saiba memperkenalkan diri sebagai manajernya Kurumi, lalu juga melatih merencanakan acara dan memenuhi kebutuhan Mokori. Kemudian Tsukino Seta diminta untuk segera bersiap, acara akan segera dimulai. Sedangkan Kurumi pun juga akan bersiap untuk penampilannya. Saat itu Saiba dan Kaori pun juga bersiap untuk misi perlindungan mereka. Acara Lore dimulai, sekaligus acara cosplayer festival juga dimulai. Sementara itu di luar perusahaan terlihat mobil van berhenti, lalu Bear dan Scorpion turun dari mobil. Bertepatan dengan itu giliran Kurumi dengan cosplayer Milk dan menampilkan produk terbaru Lore. Meow. Saat itu Ryo Saiba menyadari kalau ada 3 bajingan mesum yang akan mengambil gambar tubuh Kurumi. Ryo Saiba pun beraksi dengan kudanya. Anjir ngangkat bro. Kaori berpikir kalau itu hanyalah tindakan bodoh Saiba. Tapi di tengah keramaian itu, di tempat yang tinggi, Bear sedang mengincar Kurumi dengan senjata biusnya. Dan ajaibnya, Saiba udah mengetahuinya, guys. Sehingga obat-obat bius itu hanya tertancap di kepala kudanya saja. Lalu Saiba menggendong Kurumi pergi keluar panggung. Akhirnya, Bear meminta bantuan pada Scorpion. Dan tiba-tiba, Scorpion sudah berada di hadapan Ryo Saiba, Kaori, dan Kurumi. Guys, Scorpion ini ternyata adalah wanita yang mengaku sebagai kakaknya Kurumi, yang melaporkan kehilangan Kurumi di awal film. Scorpion langsung menyerang Saiba dengan cambuknya. Pertarungan pun berlanjut ke tengah panggung, di depan ratusan penonton. Saat itu penonton mengira kalau pertarungan ini adalah bagian dari pertunjukan, guys. Kaori membawa Kurumi keluar panggung, lalu bertemu dengan Deputi Akita Kaito dan CEO Lore, Tsukino Seta. Karena kebingungan, Kaori menyerahkan Kurumi pada Deputi Akita Kaito. Sementara itu, Saiba dan Scorpion sedang bertarung dengan sengit, guys. Lalu saat itu Kaori datang ingin membantu Saiba, tapi ada tembakan, guys. Kaori terkejut. Lalu dengan cepat Saiba datang melindungi Kaori dan menembakkan peluru di pistolnya, tepat sasaran pada Bear, sehingga Bear sudah tidak bisa lagi menggunakan tangannya. Penonton terpaku melihat pertunjukan luar biasa itu. Bear meminta Scorpion mundur, tapi Saiba masih menantang Scorpion. Saiba dan Scorpion kembali melanjutkan pertarungan mereka, dan Scorpion kalah. Saat itu, Scorpion akan memasukkan cairan biru ke tubuhnya, tapi ternyata salah satu obat bius sudah menancap di tubuhnya, guys. Scorpion pingsan. Dan penonton bersorak dengan pertunjukan yang luar biasa itu, guys. Lalu Saiba membawa Scorpion dan menelpon Saiko. Lalu Saiko menanyai Kaori siapa yang membawa Kurumi. Kaori menjawab kalau orang itu adalah polisi karena sudah menunjukkan rencananya. Tapi Kaori nggak tahu namanya. Lalu Saiko membawa Scorpion ke kantor polisi. Tapi saat di perjalanan ke kantor polisi, chip di leher Scorpion mulai berdetak dan meledak, guys. Saiko dan polisi lainnya terkejut dengan kekejaman itu. Di tempat lain ada hal yang tidak terduga. Ternyata Akitaka itu adalah polisi korup, guys. Akitaka itu menangkap Kurumi sambil menunggu organisasi Union datang. Organisasi itu memberikan uang pada Akitaka itu. Tapi ternyata di koper yang dibawa oleh Akitaka itu meledak, guys. Akitaka itu mati. Sedangkan Kurumi dibawa pergi oleh organisasi ini. Di markas City Hunter, Saiba sedang mengobati luka tembak di lengannya. Saiko menghubungi Saiba dan mengatakan kalau tersangka wanita itu, si Scorpion, sudah tewas saat akan dibawa ke kantor polisi karena implan chip di tengkuk wanita itu meledak. Saiko menganggap organisasi ini kejam dan kata-kata terakhir wanita itu adalah Union. Saat ini penyelidikan kepolisian menemui jalan buntu.
Lalu Saiba pergi merenung ke atap markasnya, dan Kaori menghampirinya. Kaori menyalahkan dirinya sendiri karena dirinya Kurumi tertangkap dan Saiba terluka. Saiba saat itu hanya mengatakan kalau Kaori nggak usah ikut campur dan menyuruhnya pulang saja. Dan Saiba juga mengatakan apa yang dikatakan Makimura sebelum kematiannya, agar Saiba menjaga Kaori, dan Saiba sudah berjanji akan melindungi Kaori. Kaori kesal dan tidak peduli dengan hal itu, dan menganggap Makimura lah yang seharusnya dilindungi, karena Makimura selalu nggak peka, payah berbohong dan mudah mabuk. Tapi Makimura terus mengatakan akan melindungi Kaori. Dan Kaori saat itu selalu berpikir akan melindungi Makimura juga. Tapi Kaori tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Kaori saat itu kesal karena Kaori ada hanya untuk dilindungi. Kaori kesal sekaligus menyesal karena takut dan gak bisa bergerak saat Makimura mati. Sebenarnya Kaori sudah tahu kalau Makimura bukan kakak kandungnya. Dan Kaori sudah tahu hal itu sudah sejak lama. Kaori kesal karena seharusnya Makimura tinggal langsung mengatakannya saja. Kaori juga mengatakan kalau Saiba nggak perlu melindunginya. Kaori juga mengatakan akan berjuang dan tidak akan melepaskan para penjahat itu, pembunuh dan penculik Kurumi. Kaori berseru walaupun tanpa bantuan Saiba, Kaori akan melawan mereka sendiri. Lalu Saiba meninggalkan Kaori. Saiba mendatangi ruang latihan menembak dan mengambil pistol Makimura dan semua senjata tempurnya. Lalu Saiba memakaikan baju anti peluru pada Kaori dan menyerahkan pistol Makimura pada Kaori. Mereka berangkat dan akan menuntaskan ini bersama. Sementara itu Kurumi disekap di sebuah ruangan, dan yang mengejutkan dalam semua ini ternyata adalah CEO Lore Tsukino Seta. Saat itu Kurumi juga melihat sahabatnya Kento, ternyata juga disekap di tempat itu, guys. Fix, Kurumi akan dijadikan percobaan oleh CEO Lore Tsukino Seta. DNA Kurumi akan disatukan dengan cairan biru yang ada di tangan Tsukino Seta. DNA Kurumi terbukti cukup untuk mensintesis senyawa stabil yang bebas dari efek samping apapun. Tapi tiba-tiba bos Union TOP, Kono Kunio, membunuh CEO Lore Tsukino Seta. Wow. Dalam pembersihan yang kejam, Kono Kunio memerintahkan pembunuhan setiap ilmuwan anggota staf yang terlibat dalam penelitian itu. Serikat pekerja tidak lagi membutuhkan jasa mereka, dan kerahasiaan adalah prioritas Union TOP di atas segalanya. Sementara itu, Ryo Saiba dan Kaori mendatangi markas Lore, mengikuti pelacak yang dipasang pada anting-anting Kurumi. Lalu saat itu Akutsu menelpon memberikan informasi tentang organisasi Union. Union TOP adalah organisasi kriminal internasional yang berbasis di Amerika Tengah. Organisasi ini telah mendanai penelitian tentang obat super sehingga mereka dapat menjual obat itu kepada kekuatan militer di seluruh dunia yang akan menghasilkan banyak uang bagi mereka. Lebih jauh lagi, perusahaan kosmetik Lore hanyalah kedok Union untuk memperluas basisnya di Jepang. Seperti semua organisasi kriminal, persatuan ini mencari kekuasaan dan uang, dan dengan membuat serum manusia super, mereka bermaksud memanfaatkan perang di seluruh dunia. Lalu mobil Saiba dan Kaori melewati jalan rahasia ke gudang perusahaan Lore. Saiba menyuruh Kaori membawa tas beratnya. Di tempat lain, mayat Deputi Akitaka itu ditemukan. Lalu Saiko memerintahkan bawahannya untuk memeriksa semua ponsel, komputer, meja kerja Deputi Akitaka itu. Sementara itu, Saiba dan Kaori sudah di dalam ruangan di mana semua orang sudah menjadi mayat, termasuk CEO Lore Tsukino Seta. Ryo Saiba dan Kaori menyusuri lagi tempat itu dan menemukan ruangan penuh dengan bahan-bahan untuk pembuatan cairan biru. Tapi tiba-tiba sekelompok pasukan bersenjata sudah mengepung mereka dan mulai menembak. Saiba dan Kaori berlari menghindar bersembunyi. Lalu Saiba beraksi dengan keahlian menembaknya, dan Kaori membuktikan dirinya sebagai sekutu Saiba yang sangat berharga, bertindak sebagai ajudan dan memastikan pasokan amunisi yang stabil, menunjukkan kompatibilitas tempur mereka yang luar biasa, guys. Aksi Ryo Saiba yang digambarkan secara nyata di film live action ini, guys. Dengan mudahnya, Saiba menghancurkan formasi musuh. Saiba dan Kaori berhasil mengalahkan semua pasukan itu, guys. Wah, City Hunter. Lalu Kono Kunio muncul dengan menyandera Kurumi.
Saat itu Kono Kunio mengajak Saeba agar bergabung dengan Union. Tentu aja Saeba nggak mau bergabung guys. Saat itu Kono Kunio membuka kunci ruangan melalui ponselnya. Tiba-tiba orang berbadan besar keluar dan langsung menyerang Saeba. Lalu Kono Kunio membawa Kurumi ke dalam lift dan pergi ke lantai atas. Sementara itu, pihak kepolisian pun dalam perjalanan ke perusahaan kosmetik Lore. Saat itu, Kaori mengejar Kurumi dan pergi ke lantai atas juga. Kono Kunio membawa Kurumi keluar gedung dan menghubungi helikopter. Sedangkan Saeba masih bertarung mati-matian dengan monster itu, guys. Kaori tiba di ruangan atas dan langsung menuju keluar, tapi Kaori terbentur kaca anti peluru, guys. Saat itu Kono Kunio mengetahui segalanya tentang Kaori, kematian ayah kandung Kaori dan kakak angkatnya. Kono Kunio mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan tentang ayah kandung Kaori yang ternyata pernah menjadi anggota organisasi Union TOP. Sekitar 20 tahun yang lalu, ayah kandung Kaori ingin mengundurkan diri dengan menyatakan kalau dirinya baru saja mempunyai anak, sehingga ingin meninggalkan kehidupan kriminal dan kekerasan. Namun sang bos malah mengubah ayah Kaori itu menjadi subjek tes. Lalu saat ayah Kaori mengamuk dan tidak terkendali, ayah Makimura yang seorang polisi menembak ayah Kaori sampai mati. Dan ketika ayah Makimura mengetahui kalau korban memiliki seorang bayi perempuan, ayah Makimura membuat keputusan untuk mengadopsi bayi perempuan itu. Dan bayi perempuan itu tumbuh menjadi seorang gadis dewasa bernama Kaori. Sekarang Kaori mengetahui kalau ayah kandungnya dan saudara tirinya dibunuh oleh organisasi yang sama. Meskipun alasan pasti dibalik pembunuhan Makimura nggak dijelasin. Kono Kunio mengejek Kaori yang sudah tidak memiliki siapa-siapa. Lalu peluru Saeba sudah bersarang di kaca anti peluru itu, guys. Sampai kaca anti peluru itu akhirnya berlubang. Dengan cepat berhasil menjatuhkan Kono Kunio. Lalu Kaori mendapati dirinya mengarahkan senjata ke arah Kono Kunio. Namun ada keraguan-raguan untuk mengambil nyawa Kono Kunio. Kaori nggak bisa menembak seseorang, membuat Kono Kunio memanfaatkan kesempatan itu bersamaan dengan suara detik waktu di lehernya. Namun sebelum Kono Kunio bisa menarik pelatuknya, chip yang ditanamkan di lehernya meledak, guys. Mengakhiri nyawa Kono Kunio di tempat. Dan helikopternya pun pergi dari tempat itu. Para polisi yang dipimpin oleh Saiko Negami akhirnya bisa masuk perusahaan Lore dan melihat Kaori sedang membantu Kurumi. Tapi Saiko Negami tidak melihat Ryo Saeba. Ya, ternyata Ryo Saeba keluar perusahaan Lore dengan mobilnya melalui jalan rahasia, guys. Setelah beberapa waktu, Kaori mengunjungi makam Hideyoki Makimura. Dan melihat melalui ponselnya, karir Kurumi menjadi cosplayer semakin sukses, guys. Kaori ikut bahagia. Di markas City Hunter, Ryo Saeba terbangun dan terkejut karena Kaori berada di sana membersihkan semua barang-barang Saeba, termasuk video-video koleksinya. Diringkas semuanya. Dibuang, guys. Kaori berniat menggantikan posisi mendiang kakaknya sebagai detektif. Meskipun Ryo Saeba enggan menjadikan Kaori sebagai rekan detektifnya, seperti di anime dan manga, akhirnya Kaori Makimura menjadi partner Ryo Saeba. Tamat, guys. Guys, terima kasih udah menonton alur cerita dari Revsuto Entertainment. Dan sampai jumpa di video alur cerita film atau drama yang lain ya. Bye-bye.